warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya mewakili kelompok penelitian dengan judul Pembuatan Game Edukasi Mobile, Pengenalan Profesi Menggunakan Konstrukto untuk Anak Usia Dini. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu daftar penulis dari penelitian ini. Yang pertama, Erwin Dwiryanto. Yang kedua, Hardika Husnuliawati. Dan yang ketiga, Asri Carolina. Ketiga penulis berafiliasi di Prodi Informatika Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan Universitas Shahid Surakarta. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pengenalan profesi merupakan bagian dari salah satu tema yang terdapat dalam kurikulum di Taman Kanak-kanak. Pada usia ini, yaitu usia di mana para anak-anak belajar, yaitu usia 4-6 tahun, anak-anak lebih menyukai metode pembelajaran yang menarik, sehingga proses belajar dapat dinikmati. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan yaitu melalui permainan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka mendorong berkembangnya pula bentuk permainan. Salah satunya permainan melalui perangkat mobile. Game edukasi melalui perangkat mobile dapat membantu guru atau orang tua untuk lebih meningkatkan minat anak terhadap pembelajaran, termasuk pembelajaran dalam tema pengenalan profesi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dibuatlah suatu penelitian dengan judul Pembuatan Game Edukasi Mobile, Pengenalan Profesi Menggunakan Konstrukto untuk Anak Usia Dini. Metode pelaksanaan. Pelaksanaan dari penelitian ini menggunakan paradigma iteratif waterfall, di mana terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, perancangan aplikasi. Keempat, implementasi. Dan kelima, pengujian. Model iteratif waterfall merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang sistematik dengan beberapa tahapan, di mana tadi tahapannya telah disebutkan ada 5. Penjelasan dari setiap tahapan, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini, daftar kebutuhan didata. Pendataan dilakukan secara lengkap, kemudian dilakukan analisis, dan pendefinisian kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan dibangun. Pada tahap ini juga dilakukan wawancara kepada guru TK, orang tua, serta siswa untuk mendaftarkan daftar kebutuhan sehingga nanti aplikasi yang dibuat dapat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh calon pengguna. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu data tema profesi yang dimana menjadi bagian kurikulum pelajaran TK. Selain itu, dilakukan pengumpulan data untuk menyiapkan tampilan aplikasi yang akan dibangun. Ketiga, yaitu perancangan aplikasi. Proses perancangan pada aplikasi ini menggunakan UML, yaitu Unified Modeling System, di mana terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selain UML, perancangan tampilan aplikasi dilakukan menggunakan storyboard. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu implementasi. Pada tahap implementasi ini, dilakukan serangkaian kegiatan untuk menyusun program atau unit program. Dan di sini digunakan software Game Engine dari Konstrukto, di mana Game Engine ini memungkinkan untuk melakukan pembuatan aplikasi mobile berbasis Android. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian.
akan ada dua pengujian yang dilakukan. Pertama, pengujian pengguna, dan yang kedua yaitu pengujian dari perangkat yang digunakan untuk mengakses aplikasi nantinya. Hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah tampilan awal ketika game edukasi pengenalan profesi dibuka, yaitu tampilan splash screen yang nanti akan menunjukkan waktu tunggu untuk membuka aplikasi. Yang berikutnya adalah tampilan pengisian nama pemain. Jadi sebelum memulai permainan, maka pengguna diminta untuk memasukkan nama pemain terlebih dahulu. Ini adalah tampilan menu. Di sini ada 4 menu, yaitu play, petunjuk, tentang, dan keluar. Untuk memulai permainan, maka pengguna dapat menekan tombol play. Berikutnya yaitu tampilan pemilihan level. Di sini pengguna dapat memilih level yang ingin dimainkan, mulai dari level 1 hingga level 8. Yang berikutnya adalah tampilan permainan, di mana di sini akan ditampilkan informasi profesi yang akan memberikan informasi berkaitan dengan profesi untuk menambah wawasan dari pengguna siswa. Hasil pengujian. Yang pertama, pengujian pengguna. Kuesioner disebarkan kepada 25 orang dengan rentang usia 4 tahun sampai 6 tahun, di mana pengisian kuesioner ini didampingi oleh orang tua masing-masing. Dan berdasarkan hasil kuesioner, 76% responden menyatakan game ini menambah pengetahuan mereka tentang profesi, dan 80% responden merasa senang memainkan game ini. Yang kedua yaitu pengujian perangkat. Pengujian dilakukan untuk melihat kecepatan akses aplikasi melalui berbagai macam device. Dan di sini terlihat bahwa besar RAM dan juga prosesor itu berpengaruh terhadap kecepatan dalam mengakses aplikasi. Yang diperoleh dari penelitian ini yaitu fitur-fitur yang diperoleh dari aplikasi ini antara lain pembelajaran tentang macam-macam profesi, serta terdapat pertanyaan profesi dan permainan yang dapat dilakukan pengguna secara mandiri dengan visualisasi objek dalam bentuk gambar, animasi, dan informasi yang memungkinkan pemahaman menyeluruh. Berdasarkan pengujian pengguna melalui hasil kuesioner yang disebar, 76% responden menyatakan game ini menambah pengetahuan mereka tentang profesi dan 80% responden merasa senang memainkan game ini. Game ini dapat berpengaruh pada beberapa perangkat smartphone yang mempunyai spesifikasi yang rendah, misalnya RAM di bawah 1 GB, core pada prosesor di bawah 4 atau octa-core. Jika aplikasi tersebut dijalankan pada spesifikasi smartphone yang di bawah standar, maka dapat mengalami penurunan dari segi kecepatan ketika game digunakan. Untuk pengembangan selanjutnya, profesi yang ditampilkan pada aplikasi ini perlu ditambahkan. Selain itu, desain gambar dan tampilan area permainan dapat dikembangkan dan diperbaiki agar lebih menarik. Presentasi dari penelitian kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.